Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Satriana, jurusan Bimbingan dan Konseling A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan sosial dan pendidikan. Apa itu perubahan sosial dan pendidikan? Kita akan simak berikutnya. Yang pertama adalah penjelasan dan makna perubahan sosial. Dalam realitasnya tidak ada masyarakat yang bersifat statis, namun cenderung berubah. Yang konstan adalah perubahan itu sendiri. Perubahan dapat bersifat cepat atau lambat, progres kemajuan atau regres kemunduran, dan manifest kentara atau latent tersembunyi. Setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat selalu memunculkan risiko kehidupan sosial atau ketidakpastian sosial. Dalam masyarakat yang mengalami transformasi, solidaritas bukan lagi menjadi prioritas, melainkan lebih individualis atau berorientasi pada pertimbangan untung rugi. Yang kedua adalah dampak perubahan sosial akibat perkembangan teknologi. Kini anak-anak cenderung bermain PlayStation. Mereka lebih tertarik dengan mainan elektronik daripada bermain permainan tradisional seperti dakon, gobang sodor, dan lain-lain. Perubahan sosial akibat perubahan teknologi juga berdampak pada pendidikan. Dalam realitas pendidikan di era digital ini, perlu dilakukan perubahan paradigma pendidikan. Bahkan menyangkut pula perubahan pada aspek metode, media, dan strateginya. Interaksi tatap muka antara pendidik dengan peserta didik tidak lagi memadai, sehingga dapat diperkaya dengan metode atau strategi lain yang memanfaatkan multimedia pembelajaran. Dampak perkembangan teknologi baru terhadap proses belajar dari The Next Generation atau TILR 2002 antara lain. Yang pertama adalah interaktif. Budaya interaktif membutuhkan proses belajar mengajar yang berbeda, karena pembelajar tidak lagi bersifat pasif melainkan aktif. Pembelajar dapat dengan leluasa berinteraksi dengan sesama pembelajar maupun pakar, baik secara langsung maupun menggunakan perangkat internet. Yang kedua adalah partisipasi. Dalam proses interaksi ini, si pembelajar merupakan partisipan, bukan objek yang hanya menerima segala sesuatu tanpa kritik. Yang ketiga adalah diskursus. Dalam proses interaktif ini, si pembelajar secara aktif mengadakan diskursus mengenai segala sesuatu yang ditemukan dalam penggemaran di dunia maya. Contoh perubahan yang saya rasakan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan perguruan tinggi. Perubahan yang saya rasakan pada saat sekolah dasar adalah di mana saya waktu itu belum mengenal gadget. Yang saya rasakan perubahannya adalah soal pertemanan yang semakin membuat saya bisa mengenal dalam lingkungan persekolahan. Perubahan yang saya rasakan pada saat sekolah menengah pertama adalah di mana saya sudah mengenal yang namanya gadget, yang merupakan alat teknologi untuk saling memberi kabar lewat media sosial. Perubahan yang saya rasakan pada saat sekolah menengah kejuruan atau sekolah menengah atas, di mana saya merasa gadget yang saya gunakan adalah yang terbaru dan lebih luas dalam menggunakan media sosial. Tapi semenjak adanya pandemi ini, kami mulai belajar daring, yang dimana kami harus memperluas pengetahuan lewat internet. Perubahan yang saya rasakan saat memasuki perguruan tinggi ini adalah di mana kami mencari materi melalui internet dan kami masih dalam pembelajaran daring. Dan kadang membuat kami merasa lelah saat daring karena jaringan yang kadang kurang mendukung dan gadget yang kami gunakan susah update. Yang ketiga adalah berbagai keterampilan yang harus dikuasai peserta didik untuk menyongsong perubahan sosial tersebut. Model pendidikan masa lampau tidak lagi memadai untuk diterapkan bagi generasi muda masa kini. Untuk mengembangkan pendidikan karakter bagi generasi muda di era digital, perlu dicermati terlebih dahulu kondisi yang terjadi yang melingkupi aktivitas generasi mudanya. Saat ini anak-anak dan remaja telah mengenal laptop dan akrab dengan media jejaring sosial. Untuk mencapai keberhasilan di era perubahan sosial, era literasi digital, menurut Purkat 2003 diperlukan sejumlah keterampilan sebagai berikut.
Yang pertama adalah digital age literasi, meliputi A. Basic literasi, kemahiran bahasa khususnya dalam bahasa Inggris dan berhitung diperlukan untuk pekerja dan pengembang pengetahuan di era digital. B. Scientific literasi, pengetahuan dan pemahaman tentang konsep-konsep dan proses ilmiah diperlukan untuk pengambilan keputusan pribadi, partisipasi dalam urusan sipil dan budaya, dan produktivitas ekonomi. C. Ekonomi literasi, kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan publik. D. Technological literasi, pengetahuan tentang apa itu teknologi, cara kerjanya, apa tujuannya, dan bagaimana penggunaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. E. Visual literasi, kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, menghargai, dan membuat gambar dan video dengan media konvensional dan maupun media abad 21 dengan cara berpikir yang maju untuk komunikasi, pengambilan keputusan, dan pembelajaran. F. Information literasi, kemampuan untuk mengevaluasi informasi di berbagai media, mengenali kapan informasi dibutuhkan, mencari sintesis, dan menggunakan informasi secara efektif, serta menggunakan teknologi, jaringan komunikasi, dan sumber daya elektronik. G. Multikultural literasi, kemampuan untuk memahami dan menghargai persamaan dan perbedaan dalam hal kebiasaan, nilai-nilai, dan keyakinan kebudayaan sendiri maupun budaya orang lain. H. Global awareness, pengakuan dan pemahaman tentang keterkaitan antara organisasi-organisasi internasional, negara bangsa, entitas ekonomi publik dan swasta, kelompok sosial budaya, dan individu di seluruh dunia. Yang kedua adalah inventive thinking, adaptability and managing complexity atau kemampuan beradaptasi dan mengelola kompleksitas, self-direction atau pengarahan diri, curiosity, creativity and risk-taking atau rasa ingin tahu, kreativitas dan keberanian mengambil resiko, higher order thinking and sound reasoning atau pemikiran dan penalaran yang tinggi. Yang ketiga adalah effective communication, teaming, collaboration, and interpersonal skill atau bekerja kelompok, kolaborasi, dan keterampilan interpersonal, personal, social, and civic responsibility atau tanggung jawab personal, sosial, dan kemasyarakatan, interactive communication atau komunikasi interaktif. Yang keempat adalah high productivity, prioritizing, planning, and managing for result, kemampuan menentukan prioritas, perencanaan, dan pengelolaan hasil, effective use of real-world tools, penggunaan peralatan secara efektif, ability to produce relevant high-quality product, kemampuan untuk menghasilkan produk berkualitas tinggi. Pendidikan karakter di era digital perlu dikembangkan lebih efektif melalui modifikasi multipendekatan, multimetode, strategi, dan multimedia seperti berikut ini. A. Modeling atau keteladanan, B. Habituating atau pembiasaan, C. Living and expressing atau pengalaman, D. Problem solving atau hadap masalah dan pemecahannya, E. Value clarification atau klarifikasi nilai, F. Relative thinking atau pemilihan relaktif, G. Critical thinking atau berpikir kritis, H. Creative thinking atau berpikir kreatif, I. Interaksi dialogis dan keterbukaan antara generasi, J. Intercepting melalui tindakan prevensi, K. Empowering, anticipating, dan emancipatoris atau ada keterlibatan generasi muda sebagai subjek dalam berbagai aktivitas kehidupan di masyarakat. Yang keempat adalah peran dan fungsi sekolah di era perubahan sosial yang semakin disruptif. Pendidikan merupakan kekuatan masa depan karena menjadi alat perubahan yang ampuh. Nah, di sekolah itu mempunyai sistem pendidikan. Jadi sekolah sangat berperan penting dalam era perubahan sosial yang semakin disruptif. Peran sekolah di era perubahan sosial ini contohnya dalam pendidikan karakter, membincangkan tentang karakter, tak ubahnya membahas mengenai moralitas yang menyangkut tentang garis-garis pemisah, demarkasi, batas-batas antara baik atau jahat, benar atau salah, bagus atau buruk. Pendidikan karakter perlu menyentuh aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik secara komprehensif.
Pemahaman saja belum cukup tanpa menyentuh perasaan dan dihadirkan dalam perilaku moralnya. Pendidikan moral atau karakter sangat bermanfaat untuk keberhasilan individu maupun kemajuan masyarakat, karena individu yang menguasai nilai-nilai moral akan menjadi warga negara yang baik. Dengan demikian, fungsi pendidikan dalam menghadapi perubahan sosial di era digital harus diubah dari reaktif menuju proaktif, bahkan antisipatif. Reaktif adalah tindakan yang terjadi setelah adanya aksi. Proaktif adalah memperkirakan perkembangan ke depan atas situasi dan kondisi serta permasalahan yang ada. Antisipatif adalah mengondisikan situasi, kondisi, dan faktor menjadi lebih ideal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.